Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngobrol Pintar bareng siswa. Hari ini kita bakal bahas salah satu tokoh yang bisa dibilang punya peran penting banget dalam sejarah Indonesia. Kira-kira siapa ya? Udah pada nebak belum nih? Ya, benar sekali. Gus Dur. Yuk kita ngobrol bareng teman-teman keceku. Ada Ani, Galuh, Karima, Rasya, dan Vira. Halo semuanya. Halo Amar, halo semua. Aku penasaran deh. Di sini ada yang udah pernah dengar cerita tentang Gus Dur belum? Aku pernah dengar, katanya Gus Dur itu presiden yang berani dan unik banget. Nah, itu dia. Jadi makin penasaran kan? Yuk, langsung aja. Siapa sih sebenarnya Gus Dur itu? Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tapi ia lebih dikenal sebagai Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Beliau itu bukan cuma presiden keempat Indonesia, tapi juga ulama, cendekiawan muslim, budayawan, dan pemimpin organisasi Islam. Wah, lengkap banget ya. Keluarganya pasti luar biasa dong. Pastinya, ayahnya Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama keempat Indonesia. Kakeknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama loh. Dari kecil, Gus Dur udah hidup di lingkungan pesantren. Oh, pantesan punya pondasi keislaman yang kuat. Beliau juga udah ngaji dari kecil ya? Iya, beliau belajar langsung dari kakeknya. Umur 5 tahun udah bisa baca Al-Quran. Terus, tahun 1949, beliau pindah ke Jakarta karena ayahnya jadi Menteri Agama. Berarti sekolahnya lanjut di Jakarta ya? Iya, awalnya beliau masuk SD Kris, terus pindah ke SD Matraman Perwari, lalu ke SMEP di Yogyakarta sambil mondok di pesantren Krapyak. Wih, keren gak tuh sekolah formal sambil nyantri? Gak gampang tuh. Terus mondok di mana lagi? Pada tahun 1957, beliau mondok di pesantren Tegal Rejo. Terus ke Tambak Beras Jombang di tahun 1959. Di sana, beliau jadi guru, kepala madrasah, dan juga wartawan. Aktif banget ya. Terus beliau kuliahnya kemana? Beliau pergi kuliah ke Al-Azhar Mesir tahun 1964, tapi katanya nggak cocok sama sistem belajarnya. Jadi beliau pindah ke Universitas Baghdad dan lulus tahun 1970. Oh alah, abis dari Baghdad, aku dengar beliau sempat ke Eropa juga ya? Iya, ke Belanda. Tapi ijazahnya dari Baghdad gak diakui. Dia sempat ke Jerman dan Prancis juga, sebelum akhirnya pulang ke Indonesia tahun 1971. Pas pulang langsung sibuk lagi. Banget, beliau nulis di Tempo, Kompas, Prisma, aktif di LP3ES, isi seminar, ngajar di pesantren. Bahkan, di tahun 1977, beliau jadi dekan di Universitas Hasyim Asy'ari. Aku dengar-dengar juga awalnya beliau nggak mau terjun ke NU ya? Iya, tapi akhirnya gabung juga setelah dibujuk oleh kakeknya, yaitu Kiai Haji Bisri Syansuri. Beliau fokus ke gerakan sosial keagamaan, bukan politik. Oh gitu. Tapi sempat nyentuh dunia politik juga kan? Nah iya, di tahun 1982, beliau ikut kampanye PPP, tapi keluar karena nggak mau NU jadi alat politik. Lalu di tahun 1984, beliau malah terpilih jadi ketua umum NU dan lanjut 2 periode. Terus pas era reformasi, beliau makin aktif. Pastinya, di tahun 1998, beliau mendirikan PKB. Terus, tahun 1999, beliau dicalonkan jadi presiden dan akhirnya terpilih juga. Terus masa jabatannya gimana tuh? Sayangnya, beliau cuma 2 tahun menjabat. Banyak kebijakannya yang kontroversial. Jadi diberhentikan MPR tanggal 23 Juli 2001. Tapi beliau nggak terbukti melanggar hukum. Lalu gimana dengan akhir dari kisah hidup beliau? Beliau wafat karena komplikasi jantung dan ginjal pada 30 Desember 2009 di Jakarta. Meskipun beliau udah nggak ada, tapi pemikiran beliau masih relevan banget ya.
Iya, beliau dukung keberagaman, demokrasi, dan pembelaan terhadap minoritas. Cara pandang beliau tentang Islam itu terbuka dan humanis. Dan cara ngomongnya juga santai, suka humor, tapi tetap mengena. Makanya, banyak yang merasa dihargai waktu ngobrol sama beliau. Ketulusannya itu bikin beliau tetap dihormati meskipun beda pendapat dengan yang lain. Gus Dur inspiratif banget ya. Dari Gus Dur, kita bisa belajar pentingnya toleransi, keberanian, dan berpikir terbuka. Nah, aku setuju banget tuh Mar. Oke, makasih banget buat kalian semua yang udah ngobrol hari ini. Dan makasih juga buat kamu yang udah dengerin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.